tentang kebinekaan ya, tentang wawasan kebangsaan. Nah, sebelum itu tolong pimpin sama kelas untuk berdoa dulu ya. Duduk siap, acara dimulai. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu tentang kebinekaan global ya. Yang pertama tentang dunia yang berwarna. Ya, sebenarnya topik itu ada 5, cuma kita akan untuk materinya hanya kebinekaan global. Ya. Kebinekaan global artinya kebinekaan itu artinya keberagaman, global itu artinya sedunia ya, bukan hanya di Indonesia. Dunia yang berwarna. Tujuan pembelajaran yang akan dicapainya yaitu bahwa kita ya sebagai warga dunia yang beragam punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Ini tujuannya ya. Nah, perhatikan. Ini ada sebuah pertanyaan. Kalian tolong pikirkan ya, sama jawab. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Bisa sama warna, kulitnya, bahasanya adat istiadatnya. Menurut kalian gimana? Tidak menarik. Yang lain? Ada lagi? Kenapa tidak menariknya? Karena sama. Sama, Pak. Sama. Warna kulit hitam semua ya. Misalkan wajahnya ganteng semua, makanya nggak ada yang sebut ganteng dong kalau sama semua, betul? Betul. Terus makanan sama semua, Enak, Pak. betul kan? Enak nggak kalian bisa makan deh? Nah ini tentang migrasi. Migrasi itu artinya perpindahan ya. Jadi sejak zaman dahulu di kita juga kan ada yang disebut dengan urbanisasi, benar kan? Urbanisasi itu dari desa ke kota. Tujuannya untuk apa biasanya? Dari desa ke kota. Iya benar. Kan banyak yang bekerja ke kota besar kan? Pak, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah di dunia juga sama ya. Dulu itu dari apa? Dari Eropa. Kenapa kita sampai menjajah itu? Tujuannya awalnya apa? Di Eropa itu nggak ada kurang rempah-rempah yang kayak gitu. Makanya mereka apa? Menjalani perjalanan sampai ke Indonesia, itu tujuannya itu. Makanya terjadi migrasi. Nah, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan dari dulu juga manusia berbeda-beda juga, tapi hidupnya berdampingan dari dulu. Di sini kan ada ini gaya Eropa kan? Yang ini gaya Arab, di sini gaya Afrika, tuh kan, macam-macam. Nah, aktivitas. Nanti ada aktivitas yang akan kita lakukan dalam mempelajari wawasan kebinekaan tentang kebinekaan global. Di langkah pertama kalian buat 7 kelompok, membuat kelompok dengan anggota 9 sampai 11, ya. Cok. Pilih dulu kelompoknya. Sudah dapat? Sudah. Kelompok 1, Cung. 1, 2, udah. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 yang ini. Kelompok 5. Oh yang itu. Ya. Nah, di sini ada kasus ya. Masih ada pemimpin negara dan kelompok yang asing pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras-ras suku bangsa asli saja. Nah, kita akan bermain game mayoritas atau minoritas atau pribumi pendatang. Kita akan main gamenya mayoritas sama minoritas. Nanti ada pertanyaan di depan. Nah, kalian nanti setiap kelompok kan kalian udah tahu kelompok ini. Nanti setiap kelompok, misalkan nanti ini keseluruhan dulu, misalkan
ada yang suka anu, cung, misalkan semua dulu ya. Nanti dicek di kelompok 1 siapa yang tidak ngacung, itu yang ditempel atau yang paling sedikit ya. Dah, kita lanjutkan. Ini aktivitas permainannya. Jawab dalam hati. Semua perhatikan ke depan. Jawab dalam hati. Tim tidur, waktu tidur yang mana? Waktu kalian tidur, yang suka lampu, ada yang menjawab suka lampu menyala, ada yang menjawab lampu mati. Sekarang yang menjawab lampu menyala, cung, lampu tidur, jujur. Ya, lihat cek di kelompok 1 yang suka lampu menyala, waktu tidur, cung. Kelompok 1 berapa orang? Pasti berarti kalian lampunya seberapa orang? 1, 2, 3. Yang lampu waktu tidur kalian lampunya menyala. Banyakan yang menyala. Kelompok 3 yang lampu menyala. Kelompok 4. Kelompok 4 tuh ada paling banyak lampu menyala. Kelompok 5 berapa orang yang lampu menyala? Semuanya. Kelompok 1 yang lampu mati, cung. Berapa orang? Cuma 3 orang. Tempelan di dahi. Tempelan. Yang kelompok 2, cung, yang pilih lampu mati. Berapa orang? Kelompok 4 yang pilih lampu itu. Tuh. Kasih tanda. Ini sebagai tanda ya. Udah bisa. Yang pilih lampu mati. Pertanyaan kedua. Tahu bubur? Perhatikan sebelum dimakan. Nah, waktu sebelum dimakan, yang suka nanti pilihannya buburnya diaduk dulu baru dimakan. Ada yang langsung dimakan. Nah, ada yang nggak diaduk. Bubur itu suka ada ayam, kerupuk, apalagi kacang. Nah, ada yang suka diaduk dulu, ada yang nggak suka. Udah. Coba cek siapa yang suka diaduk buburnya sebelum dimakan. Cung. Beda-beda. Cung yang tidak suka diaduk. Nah, yang minoritas itu yang tidak suka diaduk. Tempelan. Punya lihat. Menjawab tidak suka diaduk. Perhatikan, ini nggak masalah ya. Saya mah nggak suka diaduk. Mas, saya mah perlu diaduk dulu. Jadi diaduk, tempelan. Tempelan, nggak apa-apa. Udah. Yang memilih bubur nggak diaduk itu ditempelin di dahi. Dikasih tanda. Yang memilih bubur diaduk jangan. Paham? Sekarang pertanyaannya, perhatikan. Udah. Ini jawab dulu dalam hati. Saya mah suka Roma Irama. Saya mah suka Iwan Fals. Ya, pertanyaannya siapa yang tolong acungkan yang menyukai Roma Irama, cung. Tolong acungkan yang lebih suka Iwan Fals dibanding Roma Irama. Berapa orang Bapak yang ingin tahu di sini yang menyukai Iwan Fals? Ada. 1, Iwan Fals, nggak apa-apa. Ada yang menyukai Iwan Fals. Nah, dari permainan yang tadi, sekarang kita ke refleksi ya. Dari permainan yang tadi, kan ada yang jawabannya kan yang disukai itu kan, ada yang menjawab sedikit. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus gulingkan atau dijawab. Bapak, cung yang paling banyak tempelan, tanda. Yang ada tempelan 4 berapa orang? Tempelan di dahinya ada berapa orang? 4. Ada nggak? Yang 3 berapa orang, cung? Yang 3 1 orang. Yang 2 tempelannya ada 2, 1 orang. Yang tempelannya 1 masih ada. Nah, perhatikan yang ada tempelan di dahi itu termasuk minoritas, ya.
Yang nggak ada tempelan itu mayoritas. Tapi itu bukan masalah betul atau salah. Paham? Misalkan yang tidur yang baik itu harusnya apa? Lampunya mati. Kalau menurut kesehatan, ya. Jadi waktu tidur itu lampunya dimatikan. Tapi kebanyakan kalian mah lampunya menyala. Takut hantu mungkin ya. Jadi jawabannya, jadi yang menjawab Mas, siapa yang menyala? Jangan takut, nggak ada masalah. Cuma di kelas ini yang paling banyak itu yang menyala. Benar? Nah, apakah ada merasa khawatir tidak punya pilihan? Apa? Untuk punya pilihan berbeda menurut kalian yang pakai tanda ilahi? Khawatir nggak? Ada. Takutnya apa? Berbeda dengan yang kebanyakan. Khawatir pasti ada ya. Terus, apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Ada nggak? Padahal jawaban kan jujur-jujur kan? Yang menjawab suka bubur diaduk jujur, benar? Yang menjawab suka makan bubur tidak diaduk jujur, cuma bedanya kalau yang jawabannya banyak yang memilih itu tidak dikasih apa? Tidak dikasih apa? Tanda jadi. Nah itu perbedaannya benar. Jadi yang minoritas itu suka ditandai. Lanjut. Bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut? Caranya gimana, Cu? Apa? Caranya gimana permainan yang tadi supaya semuanya bebas mengungkapkan pendapat tanpa ketakutan? Apa? Itu saat ditempelin. Tempelinnya harus apa? Tempelinnya harus apa? Diperbanyak atau apa? Jangan dikasih tempelan. Jadi yang menjawab banyak orang tidak ditempel. Yang menjawab sedikit orang tidak ditempel. Udah lanjut. Nah ini tolong perhatikan. Ini kejadian di dunia. Tolong lihat ke depan. Tolong lihat ke depan. Kalau tidak bacain di belakang. Nah ini konsep ya. Dunia sedang tidak baik-baik. Artinya dunia itu tidak aman ya. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Artinya orang Muslim dibunuh di India. Diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan korban dan pelaku yang beragam. Ini yang dari media ya. Rising anti-Muslim sentiment across India instigate the brutal right Hindu group. Artinya tuh demonstrasi umat Hindu menyerang umat Islam. Nih, di kita ada nggak? Ada. Lanjut. Grafik insiden ekstrim. Di Jerman itu insidennya Nazi, tahu Nazi? Nasionalisme kan, kelompok nasionalisme yang membantai orang Yahudi. Ya. Amerika Serikat kelompok white supremacy, artinya kelompok kulit putih. Dia apa? Mendiskriminasikan orang kulit hitam. Yang ini ekstremis Buddha, itu terjadinya di mana? Myanmar, Rohingya kan. Jadi umat Islam didiskriminasi sama umat Buddha. Tuh. Ini kejadiannya, ini beritanya. Lanjut. Terus perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Laporan baru dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan 1 dari perempuan di seluruh dunia menjadi korban kekerasan seksual atau fisik selama hidup mereka. Pemerintah diminta untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan layanan bagi korban, terlebih lagi dengan adanya virus corona.
Nih, laporan WHO. 85,2 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Hanya hati-hati perempuan. Terus, 31 perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi korban kekerasan. Jadi yang masih muda, yang tua-tua mah pada nggak mau. Ya. Suami atau pasangan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan yang paling umum biasanya pasangannya yang berbuat kekerasan. Anak miliknya membazir. Ya. Pelecehan kadang dialami perempuan sejak pada usia sangat muda, yaitu 15 tahun. Adek, jangan mau ditoilet Bu, makan. Ya, jauhi laki-laki. Dah, lanjut ya. Ini tentang konsep materinya. Nah, perhatikan. Tahu Najwa Shihab? Tahu. Pembawa acara. Menurut kalian, ini pertanyaannya. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata negara itu ada beragam bangsa. Menurut Anda, genetika mana unsur yang lebih kuat dalam diri Najwa Shihab? Ini nih Najwa Shihab. Menurut kalian ini keturunan apa? Arab ya. Kita lihat videonya. Menurut kalian Arab? Kita cek. Ini asli DNA-nya dites ya. Perhatikan aja. Jadi Najwa Shihab turunan Arab atau Cina? Lihat dari DNA. Cina. Padahal wajah kayak apa? Arab ya. Nah ini tuh lihat. Ini lihat ini. Jadi DNA itu bukan hanya satu. Jadi beragam. Jadi kayak kita. Misalnya ada Cinanya, ada Arabnya, ada Eropanya. Jadi nggak hanya satu. Nah ini tes DNA orang Vietnam ya, orang Indonesia. Cuma biayanya mahal ya, tes DNA itu lumayan. Nah ini, tuh dia DNA Indonesia 64, Filipina dan Malaysia. Terus Thailand 33%. Jadi satu orang itu DNA-nya nggak cuma satu. Jadi kalau kalian misalkan, oh saya benci Malaysia, padahal kalian DNA Malaysia juga ada. Malu nggak? Paling jangan menghina bangsa orang lain. Paham? Nah setelah melihat video ini, misalkan kalian menghina orang Jawa, bisa saja DNA kalian kalau dites Sundana ayah, Jawa ayah, Batak ayah. Iriana ayah bisa saja. Jadi jangan menghina orang lain. Biar bisa saja DNA kalian yang ini hitam, yang ini putih, tapi DNA-nya sama. Ngerti? Nah, jadi kalian jangan rasis, jangan meledek ya. Oh bangsa Afrika hitam-hitam, bangsa Arab mancung-mancung, tapi rambutnya ikal. Bangsa Eropa matanya biru, kulitnya berwarna apa teh? Yang gila itu kan. Nah jangan dihina. Kenapa? Kalau di tes DNA bisa saja DNA-nya sama dengan kita. Berarti sama dong kalau gitu. Ya kita lanjutkan. Nih. Jadi padahal kita satu dan terhubung. Jadi kita dengan Thailand tadi kan ada yang Indonesianya ada, Malaysia ada, Myanmar ada, Vietnam juga ada. Najwa Shihab aja yang wajahnya kayak Arab, cuma 3%-an kan yang Arabnya. Gedean apa? Tiongkok, Cinanya yang 4%. Jadi wajah atau kulit itu nggak mencerminkan itu DNA-nya Arab. Tuh, menurut dia kalau lihat dari sejarah berdasarkan apa sejarah dia dari Arab. Ternyata pas dicek DNA-nya dia lebih kuat apa?
Tidak perhatikan. Oh, pintar aja ini ada. Ini tentang ada dua pelajar siswa ya sama-sama pintar dua-duanya, Ijul dan Ijul dia pintar gaulnya teh Ijul pintar wae. Dia gaulnya harus dengan sukunya saja. Ya. Main dengan sehobi. Ya. Nah, beda dengan si Ijal. Si Ijal dia pinter gaul sama yang pandai oke. Gaul sama yang kurang pandai main, teman main. Dia gaul yang misalkan sehobi oke, yang tidak sehobi juga oke. Dia gaul dengan misalkan yang berbeda suku oke. Jadi dia mah sakala wawi. Betul kan? Nah, yang membedakan nanti pas di akhir. Yang si Ijal, yang Ijul kan, yang Ijul itu sulit mendapat pekerjaan, kurang gaul. Kalau yang Ijal tuh dia gampang atau mudah mencari pekerjaan. Makanya kalau kalian bergaul itu ya jangan pilih-pilih. Cuma harus pilih-pilih kayak gini. Kita jangan terbawa arus yang jelek. Itu aja. Pas. Jadi keragaman itu membawa berkah supaya untuk meningkatkan kecerdasan dan kesuksesan. Lanjut ya. Nah, kunci sukses abad ke-21. Kita itu ada di abad ke-21. Jadi yang pertama adalah kreatif. Tahu kreatif, contoh kreatif? Gini, contohnya. Misalkan ada seorang yang mempunyai tanah liat. Yang satu buat bata, yang satu buat keramik atau bucin. Mana
satu buah batu bata sama kucing. Itu bedanya kreatif. Paham? Nah, itu. Terus yang kedua komunikasi. Ini, misalkan kalau orangnya yang tertutup komunikasinya hanya bisa bahasa Sunda. Misalkan yang satu lagi bahasa Inggris bisa, bahasa negara mana juga bisa. Jadi dia mudah berkomunikasi. Artinya kalau kalian pengen pertama kreatif, kedua kalian harus menguasai berbagai bahasa. Tuh. Yang ketiga, critical thinking atau berpikir kritis. Jadi orang yang berpikir kritis misalkan, tuh ayah gosip dia mah pasti belum tentu percaya, pasti digali dulu, cari berita. Nah, kalau yang tidak berpikir kritis mah gampang diinformasi, ayo demo, ayo naiknya ditipu. Nah, belajar toleransi dari berbagai negara. Karena di sini nggak ada orang luar negeri, kita pakai opsi yang kedua. Yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas. Kalian tulis satu kelompok, satu ya, ditulis. Nanti ada jawabannya, nanti dikumpulkan, dibacakan di depan. Misalkan tulis, misalkan ponsel yang kalian pakai teh buatan produk dalam negeri atau produk luar. Ya, jam tangan kalian. Lanjut, baju, jam tangan, apakah semua produk dalam negeri? Kalau bukan tulis, jadi tulis. Pertama nomor, sok. Buat kalian di kelompok masing-masing. Nanti perwakilan ke depan. Ya, tulis nomor, terus kedua barang, yang ketiga apa produk dari mana? Itu aja, sok. Tulis. Kita nggak pulang dulu nih, semua ke depan sok ngobrol sama kelompok. Ngobrol diskusi, tulis satu orang tulis yang bagus tulisannya. Kalau mau pulang sebentar. Ada yang ke depan nggak akan pulang kamu. Di kertas aja satu lembar. Mau dibungkus juga nggak masalah, tapi bungkus satu orang. Jadi siapa aja? Bahannya yang kalian pakai itu satu nomor, dua barang, ketiga produk dari mana? Iya, satu HP, produk dari mana HP kalian? Nah, apa? Tulis. Dua, TV kalian. Ya, produk dari mana? Itu. Terus. Jawaban kelompok satu. HP dari luar negeri, jam tangan dari Cina, sepatu Nike dari luar negeri, kipas kos-kos dari Jepang, laptop dari Cina, buku Sido dari lokal. Buku Sido dari dalam negeri. Berarti kelompok satu banyak yang memakai produk dalam negeri atau produk luar negeri? Luar negeri. Jadi dulu kelompok dua depan. Sama ya, meskipun ada yang produk dalam negeri, tapi kebanyakan yang kelompok dua apa? Dari luar negeri. Intinya, udah kita dapat simpulkan ya. Untuk yang keanekaragaman global itu di dunia itu kita apa? Karena terdiri dari berbagai negara, suku bangsa kan. Nah, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita saling terhubung, betul kan? Makanya ya. Kita tidak boleh menghina, saling bermusuhan, tapi kita harus saling menghargai. Kenapa? Pertama, bisa saja kita satu DNA, DNA-nya sama. Ya, gen itu nggak bisa ditipu ya, nggak bisa dibohongin. Kedua, berdasarkan tadi identifikasi tadi, kita banyak memakai produk-produk dari luar negeri. Betul. Makanya kita harus saling bersahabat. Kenapa? Karena kita apa? Saling membutuhkan. Kebayang nggak kalau di luar negeri perang, kita kena imbas nggak? Meskipun kita tidak
perang karena efek dari perang, misalkan negara apalagi tetangga efeknya gede. Misalkan kita mengimpor, misalkan tadi dari Vietnam, Vietnamnya perang sama negara lain, otomatis kita nggak bisa beli beras kan? Kemungkinan negara Indonesia itu stok berasnya jadi ngerti? Jadi intinya kita tidak boleh merendahkan negara-negara yang sayang. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya.